Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas 7 pidana 1 dan 7 pidana 2. Kita ketemu kembali pada sore hari ini di mata kuliah Hukum Pidana Internasional ya. Dengan materi kita yakni korupsi sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi. Kalau dulu di semester 5 ada mata kuliah hukum pidana khusus ya. Salah satunya materi wajib dalam hukum pidana khusus itu adalah korupsi, tipikor. Tapi dimensi yang kita lihat pada tipikor pada uh, semester 5 itu adalah tipikor sebagai tindak pidana di dalam negeri ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang bagaimana Indonesia mengatur tindak pidana korupsi itu. Oke, mohon maaf sebelumnya apakah apa namanya slide-nya sudah bisa terlihat di layar teman-teman? Gimana? Sudah, Bu, Oh, sudah. oke. Terima kasih Mas Hafid. Nah, sekarang kita mempelajari korupsi sebagai bagian dari tindak pidana transnasional terorganisasi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang UNCOC ya. UNTOC untuk sebagai apa namanya? Sebagai peraturan atau sebagai konvensi yang mengatur tentang keberadaan tindak pidana transnasional di dunia. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahwa kemarin itu ada salah satu kejahatan adalah kejahatan finansial kan. Nah, korupsi ini adalah bagian dari kejahatan finansial itu. Nah, korupsi tidak diatur di dalam UNTOC, tapi korupsi punya konvensi sendiri, yakni United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. UNCAC ini merupakan satu-satunya instrumen anti korupsi universal yang mengikat ya. Ingat perjanjian internasional sifatnya seperti apa, akan bersifat mengikat. Terus kemudian mengikat secara hukum sejak tanggal 14 Desember 2025. Maaf, 2005. Nah, sedangkan ratifikasi Indonesia sendiri terhadap UNCSC itu dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Jadi Indonesia sudah ratifikasi ya, yang artinya bahwa Indonesia itu sudah menjadi bagian dari peserta dari perjanjian internasional ini. Nah, uniknya sebelum UNCAC ada, ya, kan UNCAC itu kan 2005 ya. Indonesia itu sudah punya UU Tipikor itu sejak tahun 1999 ya, melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, selain itu, Indonesia juga punya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ya. Nah, kemudian setelah meratifikasi UNCAC, Indonesia mengundangkan satu undang-undang lagi tentang Tipikor, yakni Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, sekarang kita lihat tentang UNCAC sendiri. Ruang lingkupnya apa saja sih? UNCAC itu mengatur berbagai macam bentuk korupsi. Ya, nanti kalau kita lihat tindak pidana korupsi yang ada di dalam UNCAC dan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, ternyata ada beberapa perbedaan. Ya, ada beberapa kejahatan atau jenis tipikor yang ada di UNCAC tapi tidak diatur di Indonesia. Nah, itu akan menjadi adanya gap ya, adanya celah hukum karena kita belum mengatur meskipun sudah meratifikasi tapi ternyata belum mengharmonisasi. Ingat kan kemarin bahwa aturannya kalau sebuah negara sudah meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka negara tersebut harus apa? Harus mengimplementasikan, ya kan? Setelah mengimplementasikan, seandainya dia sudah punya undang-undang, maka dia harus mengharmonisasikan. Harmonisasi itu apa? Memeriksa lagi apakah substansi dari peraturan perundang-undangan yang ada itu sudah sesuai dengan konvensi yang ditandatangani atau diratifikasi atau tidak.
Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ruang lingkupnya UNCIC itu ada definisi-definisi tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian mengatur juga mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efisien dalam lingkup transnasional tentu saja ya. Jadi secara global bagaimana sih tindak pidana korupsi itu terus kemudian bisa diatasi bukan hanya masalah satu negara saja, tetapi juga menjadi masalah global, diatur bersama-sama. Kemudian memfasilitasi kerjasama internasional dan bantuan teknis. Misalnya, kalau ada seorang tersangka tipikor, tersangka tindak pidana korupsi dari negara satu yang kabur ke negara lain, maka di dalam UNCIC itu ada instrumen bagaimana mengembalikan, ya, mengembalikan pelaku. Sekaligus juga menetapkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental dari tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi ini kan seringkali harta hasil korupsi itu kemudian disimpan di luar negeri ya. Nah, bagaimana negara lain yang tahu bahwa harta yang disimpan, yang diinvestasikan di negaranya ternyata berasal dari tipikor dari negara lain. Nah, makanya UNCIC itu juga mengatur bagaimana mengembalikan aset dari satu negara ke negara yang lain. Terus, sekarang jenis tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UNCIC. Jadi ada dua jenis ya. Ada yang namanya tindakan mandatory atau yang sifatnya wajib, mandatory offense. Ini adalah tindakan atau perbuatan yang wajib diatur di dalam Undang-Undang Nasional negara peserta. Ya, jadi ada dua jenis nanti tindak pidana korupsi itu di dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mandatory offense dan yang kedua adalah non mandatory offense. Jadi kalau non mandatory offense itu tidak harus ya. Terus sekarang mandatory offense-nya itu apa saja? Mandatory offense itu terdiri dari penyuapan pejabat publik nasional. Ya, menyuap. Terus kemudian penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Terus ada penggelapan dan penyelewengan kekayaan oleh pejabat publik. Terus ada pencucian hasil kejahatan. Dan yang kelima adalah menghalangi proses peradilan. Jadi, misalnya ya, Indonesia kan udah punya undang-undang tipikor ya. Udah punya undang-undang tipikor. Nah, masalahnya undang-undang tipikor itu kan diundangkan sebelum Indonesia meratifikasi UNCAC sehingga kemudian ada beberapa tindak pidana korupsi dari 5 jenis ini yang belum diatur. Contohnya apa? Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Ini di dalam undang-undang tipikor kita itu tidak ada. Nah, terus kemudian menghalangi proses peradilan. Di sini menghalangi proses peradilan terutama dalam tipikor ya. Menghalangi maaf. Menghalangi proses peradilan itu adalah tindak pidana secara umum. Jadi tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tipikor kita bahwa kalau menghalangi proses peradilan tipikor itu misalnya dihukum jauh lebih berat, tidak. Jadi kalau menghalangi proses peradilan itu masih ikut di tindak pidana umum. Nah, itu contohnya dari tindak pidana yang bersifat wajib untuk diatur di undang-undang nasional. Nah, selain mandatory, itu ada juga non-mandatory offense atau tindak yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, tetapi tidak wajib diatur di dalam hukum nasional.
Artinya apa? Negara-negara anggota nggak wajib me, apa namanya, mengatur tindak pidana yang jenis ini itu di dalam undang-undangnya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah perdagangan pengaruh atau trading in influence ya. Jadi kalau kita lihat mandatory offense dan non-mandatory offense itu bedanya begini. Kalau dilihat mandatory offense itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepada atau oleh pejabat publik ya. Terus kalau non-mandatory offense itu lebih kepada korupsi yang terjadi di sektor swasta. Nah, ini sudah diatur di dalam UNCAC. Tapi di Indonesia, korupsi di swasta, di sektor swasta itu atau yang dilakukan di sektor swasta itu tidak, masih belum diatur ya, karena korupsi di Indonesia itu lebih kepada kerugian negara. Perbuatan yang dilakukan yang merugikan negara, sementara yang merugikan swasta itu tidak, belum diatur sampai ke situ. Nah, apa saja? Yang pertama adalah perdagangan pengaruh atau ini namanya kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah trading in influence ya. Apa sih trading in influence itu? Perdagangan pengaruh itu adalah tindakan di mana seseorang menawarkan, memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai. Bisa berupa nilai itu bisa berupa uang, barang atau jasa kepada pejabat publik atau orang yang memiliki pengaruh dengan tujuan agar orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Intinya gini, ini adalah bentuk korupsi di mana seseorang membeli pengaruh orang lain untuk kepentingan pribadi. Saya bingung, contohnya adalah endorse. Ya, endorse loh Bu, mengendorse ya, tapi kan ya enggak semua jenis endorsement itu menjadi tindak pidana korupsi, enggak. Tapi salah satu contoh paling mudah itu adalah endorse. Kita ada seseorang mengendorse suatu produk, itu kan biasanya karena dibayar ya, bukan karena produk itu benar-benar benar-benar bagus gitu loh. Nah, yang dimaksudkan perdagangan pengaruh di dalam UNCAC itu yang modelnya seperti ini. Misalnya nanti ada seorang pejabat, dia dibeli atau kemudian disuap ya. Ini sebenarnya perdagangan pengaruh atau trading in influence ini juga masuk ke bribery, masuk ke penyuapan. Jadi dia itu dibayar untuk kemudian apa namanya mempromosikan produknya milik orang lain yang sebenarnya barang atau produk itu nggak bagus-bagus amat ya. Tapi di sini itu bukan hanya tentang barang, tetapi bisa juga tentang pribadi orang ini. Jadi ada seseorang yang kemudian membeli pengaruh dari seorang pejabat agar dia dipromosikan. Contohnya seperti itu. Jadi endorse gitu. Nah, tapi endorse untuk sesuatu yang tidak benar. Nah, misalnya juga begini. Ada seorang pengusaha memberikan uang kepada seorang pejabat pemerintah agar proyek pembangunannya disetujui dengan cepat. Nah, ini juga termasuk. Kemudian ada seorang artis ya yang memberikan hadiah mahal kepada seorang kritikus film ya agar filmnya itu mendapat ulasan positif. Kalau dapat ulasan positif kan secara otomatis payu atau laku ya. Nah, itu tadi ada seorang apa namanya penjual barang atau jasa yang kemudian memberikan dia itu menyuap atau memberikan hadiah kepada orang yang berpengaruh agar memberikan ulasan positif atas jasanya atau atas apa namanya atas produknya agar apa namanya agar produk itu laku. Nah, jawabannya adalah apa? Berarti endorsement itu nggak boleh Bu? Ya boleh kalau yang di endorse itu sesuai. Bedakan ya.
Tapi itu kalau kalian kalau melihat di media sosial mengendorse ya itu kadang-kadang kan tidak sesuai, kadang-kadang kan terlalu berlebihan. Nah, begitu. Jadi mengapa hal ini itu salah? Yang pertama adalah memberikan keuntungan tidak adil. Jadi ada beberapa produk yang sama, kemudian karena salah satu pemilik produk ini kemudian dia bisa membayar, maka dia didahulukan gitu loh. Jadi kan tidak adil. Kemudian merusak integritas, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau individu yang terlibat. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencegah kompetisi yang sehat. Nggak sehat jadinya kompetisinya, gitu ya, trading in influence itu. Nah, makanya influence itu kan orang yang menginfluence itu kan namanya influencer. Nah, orang yang endorse itu kan biasanya disebut influencer ya. Nah, hal seperti ini itu menjadi salah jika barang atau orang yang di-endorse itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, begitu. Itu namanya perdagangan pengaruh. Uh, salah satu tindak pidana korupsi yang sifatnya tidak wajib, non-mandatory offense untuk diatur di dalam hukum nasional. Nah, yang kedua, uh, adalah penyalahgunaan fungsi. Nah, penyalahgunaan fungsi itu adalah tindak pidana korupsi ya yang dilakukan oleh pejabat publik menggunakan wewenang atau posisinya untuk keuntungan pribadi dirinya sendiri atau pihak ketiga. Nah, jadi menyalahgunakan fungsinya, jadi menyalahgunakan kedudukannya. Contohnya nepotisme, KKN itu namanya penyalahgunaan fungsi. Ya, sebenarnya kalau nepotisme ya, misalnya memilih kerabat atau teman dekat untuk mengisi posisi tertentu di suatu jabatan. It's okay kalau orangnya itu memiliki kemampuan. Tapi jadi nggak oke kalau dia nggak bisa apa-apa, tapi kemudian direkomendasikan hanya karena hubungan kekerabatan. Kan seperti itu akhirnya. Kemudian, kolusi bersekongkol dengan pihak swasta untuk memenangkan tender ya itu kan nggak adil, harusnya tender itu kan dibuka secara umum. Nah, tapi kemudian ada persengkongkolan seperti ini yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. Nah, penyalahgunaan fungsi ini juga merupakan uh, tindakan non mandatory dalam UNCAC. Nah, kemudian yang ketiga adalah illicit enrichment atau memperkaya diri sendiri, tetapi dengan cara yang tidak sah. Nah, ini di sektor swasta, tapi ya, kalau menggunakan uang negara itu kan pasti tidak pidana korupsi. Pengayaan ilegal ya atau illicit enrichment itu adalah kondisi seseorang memiliki harta atau kekayaan yang jumlahnya tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan dengan masuk akal dari sumber pendapatan yang sah. Sederhananya, ini adalah kondisi di mana seseorang menjadi kaya secara tiba-tiba, kaya mendadak, tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai asal-usul kekayaan tersebut. Nah, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak, nah ini harus dicurigai sebagai bentuk dari memperkaya diri dengan tidak sah. Misalnya, ada seorang PNS golongan 4 yang dia itu gajinya itu misal ya hanya 5 juta rupiah per bulan. Nah, istrinya tidak bekerja dan tidak terlihat bahwa dia memiliki usaha. Tidak terlihat bahwa dia memiliki suatu usaha tertentu. Tetapi kok dia tiba-tiba bisa memiliki kendaraannya adalah mobil yang jenisnya adalah misal Alphard seperti itu. Yang harganya itu nggak mungkin didapatkan dari gajinya dia. Terus misal ukuran rumahnya itu nilainya sampai miliaran, dia dapat dari mana? Nah, itu namanya memperkaya diri secara tidak sah.
patut dicurigai bahwa orang tersebut melakukan misalnya tindak pidana terkait kekayaan, misalnya korupsi, pencucian uang. Nah, seperti itu. Jadi contoh kasusnya itu seperti begini. Ada pejabat publik yang tiba-tiba memiliki gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilannya. Kemudian ada seorang pengusaha yang memenangkan tender proyek pemerintah secara berturut-turut tanpa adanya persaingan yang sehat. Kemudian ada orang biasa yang tiba-tiba memiliki sejumlah besar uang tunai tanpa dapat menjelaskan asal-usulnya. Bisa Bu dijelaskan asal usulnya, misalnya melihara tuyul, ya nggak begitu juga ya. Maksudnya itu ada orang yang tiba-tiba memiliki kekayaan gitu loh. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba kaya itu oleh UNCAC itu malah harus kemudian dicurigai dari mana hasil kekayaannya. Nah, itu namanya illicit enrichment atau memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Terus kemudian yang keempat adalah penyuapan di sektor swasta. Kalau penyuapan di sektor publik yang disuap itu adalah pejabat publik ya. Nah, kalau penyuapan di sektor swasta yang disuap adalah pengusaha atau perseorangan. Nah, ini di Indonesia itu belum diatur penyuapan di sektor swasta. Kalaupun ada penyuapan atau kemudian ada embezzlement atau korupsi di sektor swasta, biasanya itu masuknya ke tindak pidana penggelapan. Ya, biasanya seperti itu, tapi belum disebut sebagai korupsi. Padahal di dalam UNCAC itu ada juga diatur penyuapan di sektor swasta. Kemudian penggelapan eh, kekayaan di sektor swasta. Apa itu penggelapan di sektor swasta? Ya, sama dengan korupsi, tapi yang dikorupsi itu adalah uang perusahaan. Misalnya seperti itu. Ya, atau kemudian ada orang salah satunya selain jadi kalau di Indonesia penggelapan seperti itu masuknya ke tindak pidana penggelapan atau tindak pidana yang dalam jabatan ya. Nah, begitu. Terus yang terakhir adalah penyembunyian atau concealment. Concealment atau penyembunyian itu adalah tindakan menyembunyikan sesuatu agar tidak diketahui atau diketemukan. Nah, yang di concealment itu apa? Yang di concealment itu adalah harta. Hartanya disembunyikan. Jadi tidak diberitahukan semuanya. Fungsinya untuk apa sih? Untuk apa sih apa? UNCOC itu apa sih? Jadi UNCAC itu mengatur concealment di sini karena apa? Karena biasanya harta-harta yang disembunyikan itu berasal dari money laundering misalnya atau berasal dari obstruction of justice menghalangi tindakan peradilan ya atau kemudian beberapa tindakan korupsi yang lain. Nah, kenapa? Terus kemudian jadi hasil-hasil harta ini disembunyikan. Jadi kalau ada harta yang kemudian tidak diperlihatkan, ya, tidak diperlihatkan itu pasti karena harta itu berasal dari sesuatu yang tidak sah. Jadi sesuatu yang apa namanya, yang kemudian asalnya ini loh, sumbernya itu tidak sah. Nah, itu jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam UNCAC itu ada dua jenis kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan yang sifatnya mandatory offense, yang wajib diatur oleh negara di dalam undang-undang. Jadi misalnya Indonesia itu kan punya undang-undang tipikor, maka di dalam undang-undang tipikor itu harus ada 5 jenis kejahatan ini. Nah, yang kedua adalah non-mandatory offense. Kalau non-mandatory offense berarti nggak harus, nggak apa-apa ini nggak diatur. Karena ini pilihan, ya, sifatnya pilihan. Negara-negara boleh nggak mengatur tindak pidana ini menjadi bagian dari tindak pidana korupsi. Nah sekarang kenapa kok tipikor itu
masuk sebagai kejahatan transnasional. Karena kita kan selama ini mengenal bahwa tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh pejabat negara ya atau oleh individu yang menyuap pejabat negara. Biasanya kan seperti itu yang merugikan negara atau merugikan kekayaan negara. Nah, sekarang di dalam dimensi transnasionalnya ada di mana? Nah, dimensi transnasionalnya adalah bahwa korupsi itu mungkin dilakukan di lebih dari satu negara. Nah, yang kedua, dilakukan di satu negara, tetapi persiapan, perencanaan, dan pengendaliannya ada di negara lain. Yang ketiga, melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi di beberapa negara. Kemudian, dilakukan di satu negara, tetapi berdampak substansial di negara lain. Nah, seperti ini, korupsinya di satu negara, tapi kemudian kerugiannya ada di negara lain. Gitu. Kemudian, bahwa tindak pidana korupsi itu seringkali memiliki karakteristik terorganisir, ya, yakni melibatkan kolaborasi lebih dari 2 orang dengan pembagian tugas. Kemudian berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga menggunakan struktur seperti bisnis dengan hierarki yang jelas. Jadi ada hierarkinya. Masih ingat kan tahun 2021 kalau nggak salah ya, seluruh anggota DPRD Kota Malang yaitu kena tindak pidana korupsi semua. Nah, itu namanya terorganisir. Berarti kan semua orang itu ikut-ikutan korupsi gitu. Kemudian melakukan praktik pencucian uang. Jadi kalau sudah habis korupsi itu pasti uangnya disimpan dalam bentuk yang lain, disembunyikan, ada kegiatan concealment di sana, ada kegiatan money laundering di sana, seperti itu. Kemudian bahwa korupsi itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang menebarkan pengaruh pada politik, media, pemerintahan, dan ekonomi. Jadi korupsi itu sangat berpengaruh besar kepada kondisi politik suatu negara, kepada media, kepada pemerintahan, dan pada ekonomi suatu negara. Nah, kemudian korupsi itu dampaknya sistemik. Jadi merusak demokrasi dan supremasi hukum dengan suap-suap yang menimbulkan ketidakadilan. Kemudian mendistorsi perekonomian. Bagaimana perekonomian tidak jalan karena uangnya berputar pada orang-orang yang itu-itu saja. Dengan korupsi tentu saja menurunkan kualitas kehidupan dan mendorong perkembangnya organisasi kriminal dan terorisme. Kemudian korupsi itu seringkali kemudian terkait dengan kejahatan lain. Misalnya pasti itu dengan pencucian uang. Kemudian dengan penghindaran pajak, bisa juga dengan perdagangan manusia, penyelundupan, pemerasan, dan berbagai macam jenis kejahatan yang lain. Nah, itu sehingga kemudian korupsi itu memiliki dimensi transnasional. Jadi korupsi itu memiliki dimensi transnasional. Jadi bukan hanya terjadi dari satu negara, terhubung ya satu dengan yang lain. Sekarang, bagaimana Indonesia menerima tantangan untuk mengharmonisasi UNCAC? Jadi apa saja sih yang dihadapi Indonesia terkait UNCAC? Jadi meski telah meratifikasi UNCAC, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan hukum nasional Indonesia, belum diharmonisasi. Hal ini mendorong perlunya pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang lebih komprehensif untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara lebih efektif. Misalnya, terdapat mandatory offense yang belum dikriminalisasi. Apa saja? 4. Penyuapan pejabat publik asing. Kemudian penyuapan di kalangan swasta, di private sector. Kemudian perdagangan pengaruh dan perolehan kekayaan secara tidak sah ini itu belum dikriminalisasi di dalam undang-undang di Indonesia. Jadi itu menjadi hambatan. Karena apa? Karena UNCAC sudah mengkriminalisasi tapi di Indonesia belum. Terus, jadi
terdapat kelemahan pada regulasi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah adanya multitafsir mengenai batasan kerugian keuangan negara. Yang disebut kerugian keuangan negara itu berapa sih? Nah, itu ada multitafsir di sana. Kemudian ada disharmoni. Jadi nggak apa namanya, disharmoni itu kan nggak harmonis ya, berarti ya. Pengaturan gratifikasi dengan ketentuan mengenai suap. Batasnya gratifikasi dan suap itu bagaimana sih? Nah, jadi, terus kemudian yang ketiga adalah ada satu jenis tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana korupsinya sama, tapi diatur di pasal-pasal yang berbeda dengan ancaman sanksi yang berbeda pula. Nah, Indonesia itu permasalahannya begitu. Dan yang ketiga adalah isu tentang pemulihan aset. Indonesia itu isu dalam tindak pidana korupsinya adalah tentang pemulihan aset. Nah, pemulihan aset kita tuh loh, undang-undang tentang pemulihan aset itu kan nggak segera disetujui oleh DPR kan. Nah, padahal ini sangat penting untuk bisa mengembalikan hasil korupsi yang berada di luar negeri. Karena ya itu tadi, kalau nggak ada undang-undang perampasan aset ya, aset itu nggak bisa dipulihkan sehingga kerap mendapat perlawanan dari pihak ketiga. Nah, kemudian juga belum ada mekanisme yang jelas untuk pembatalan pengalihan aset kepada pihak yang ketiga. Ini permasalahan-permasalahan harmonisasi atau dalam pengaturan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Dan terakhir adalah konsekuensi hukum. Di Indonesia itu dalam kurun waktu terakhir ini ya ada penurunan kualitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kan banyak yang diampuni toh. Nah, kemudian adanya kesulitan dalam menerapkan isu-isu antar negara yang diakomodir dalam UNCAC. Terus, lemahnya penegakan hukum terhadap beberapa bentuk korupsi yang belum diatur. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan korupsi yang ada di Indonesia yang terjadi karena Indonesia belum mengharmonisasikan UNCAC ini. Ya. Jadi UNCAC itu memang dimensi korupsinya cukup luas. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang di Indonesia itu tidak tergolong sebagai korupsi, tetapi di dalam UNCAC itu sudah digolongkan sebagai korupsi. Nah, nanti kalau misal ya, tapi kalau seandainya apa namanya, seandainya ada perubahan atas peraturan perundang-undangan ya, terus kemudian dimasukkan suatu apa namanya, jenis kejahatan yang ada di dalam UNCAC, misalnya influencer tadi. Ini pasti kan nanti kan banyak yang protes, nanti cuma padahal perdagangan pengaruh atau trading influence ya. Berarti endorse itu nggak boleh dong. Seperti itu. Nanti karena biasanya kalau bentar. Nah, perubahan itu kan diperlukan apa namanya, kalau mau ada perubahan itu pasti awalnya menuju lebih baik itu pasti awalnya itu orang protes. Tapi lama-kelamaan kalau sudah dilihat manfaatnya apa, itu ya sudah bisa menerima. Oh, makanya influencer atau endorse itu kalau yang di endorse, karena kan sebenarnya antara ngiklan dan endorse itu kan tidak, ya hampir sama ya. Cuma masalahnya endorse itu kan sifatnya pribadi, dan endorse itu sebaiknya ya memang jangan dilakukan kalau tidak sesuai dengan kualitas barangnya dong, tidak sesuai dengan kualitas jasanya, tapi kemudian dibaik-baikan karena mendapatkan itu tadi, mendapatkan bayaran. Jadi jangan seperti itu. Nah, ini di Indonesia endorsement ini emang belum belum diatur ya. Nah, begitu. Nah, Indonesia itu memang sering seperti itu karena kita civil law system, akhirnya ya sering kejar-kejaran antara mana perbuatan dan mana perbuatan yang perlu untuk dikriminalisasikan, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, untuk materi kita tentang
tindak pidana korupsi dalam dimensi kejahatan transnasional sudah saya sampaikan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen. Gimana? Apa ada pertanyaan? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya absen untuk kelas 7A1 dan kelas 7A2.